Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Ada yang sakit? Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk keterangannya tolong disiapkan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah paham yang benar. Amin. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ibu. Ainul Mardia, Hadir, Bu. Alisa Hernisa, Hadir, Bu. Aulia Isatunisa, Hadir, Bu. Awal Ramadan. Hadir, Bu. Kenapa? Ayu Adila Putri, Hadir, Bu. Asri Ihsan Alfianda, Habibi, Hadir, Bu. Muhammad Al-Fajri, Afika, Muhammad Ashar, Muhammad Fahim, Hadir, Bu. Muhammad Fajar, Hadir, Bu. Muhammad Haikal, Hadir, Bu. Muhammad Rizki, Hadir, Bu. Muhammad Alfir, Hadir, Bu. Nur Akila, Hadir, Bu. Nur Akila Syam, Hadir, Bu. Nur Alila, Hadir, Bu. Nur Anissa, Hadir, Bu. sakit, Iya, Bu. Nur Anissa, Hadir, Bu. Sakit, Bu. Nur Zahra Octavia, Hadir, Bu. Putri Aisyah, Hadir, Bu. Nakila, Assalamualaikum. Siti Maryam, Hadir, Bu. Sahira, Hadir, Bu. Al-Kadri. Hadir, Bu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Ada yang tahu apa itu gaya? Ada yang tahu? Saya adalah tarikan dan tidak benda dan dua benda. Oke. Kan kalau yang bilang tadi teman itu gaya adalah tarikan atau dorongan. Toh? Pernah membuka pintu tidak? Pernah. Kalau membuka pintu itu pakai gaya atau tidak? Kenapa? Kenapa perlu gaya untuk membuka pintu? Kenapa perlu gaya untuk membuka pintu? Ada yang bisa jawab? Kenapa gaya? Kenapa membuka pintu perlu membuka gaya? Karena kalau kita tidak menggunakan gaya, maka pintu tidak akan terbuka. Oke. Apa lagi? Yang lebih lagi, pernah menendang bola? Pakai gaya atau tidak? Kenapa harus pakai gaya kalau menendang bola? Kenapa perlu gaya untuk menendang bola? Kan tadi sudah pintu, untuk membuka pintu toh memerlukan gaya. Nah, sedangkan kalau menendang bola, kenapa perlu gaya untuk menendang bola? Karena untuk memindahkan bola ke tempat yang lainnya. Nah, siapa ini yang suka menarik meja? Apa kalian pernah menarik meja? Kapan? Kemarin. Kalau apa fungsinya gaya untuk menarik meja?
Berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Oke, Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep gaya dan gerak. Oke, kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk gaya dan Pendapatannya. Oke. Oke, selanjutnya apa itu gaya? Gaya satu orang yang di sana. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah dan berubah bentuk. Oke, contohnya siapa yang bisa jawab? Tidak apa-apa dibaca di atas. Siapa? Oke, Maria. Dorong meja, menendang bola, membelokkan stang sepeda, memotong kue. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk di macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya otot. Kan tadi Ibu menjelaskan toh siapa yang pernah menendang bola? Nah, kalau menendang bola itu pakai gaya apa? Gaya otot. Karena menggunakan otot Kaki. Oke. Nah, di sini pengertian dari gaya adalah gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh aktivitas otot makhluk hidup, baik manusia maupun Hewan. Oke. Di sini ada gambar delman. Pernah lihat delman kan? Oke. Di mana gerobak ini akan menggunakan otot dari hewan Kuda. kuda, akan menggunakan otot dari kuda tersebut. Jadi sama juga dengan ketika kalian menendang bola, akan menggunakan ototnya ya, akan menggunakan ototnya kalian. Sama juga pada saat bersepeda, kan pakai kaki toh kalau bersepeda orang. Oke, di mana pada saat bersepeda kalian juga menggunakan otot Kaki. Jadi bersepeda menggunakan gaya otot Kaki. Ya. Oke, selanjutnya gaya gesek. Siapa yang bisa baca? Oke. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan dan bekerja untuk melawan atau menghambat Pergerakan. pergerakan benda tersebut. Oke, siapa yang bisa baca contohnya? Oke. Bisa berjalan tanpa tergelincir karena adanya gesekan antara sepatu dan lantai. Gesekan pada rem sepeda membuat sepeda berhenti. Oke. Ini contohnya di sini ada kita bisa berjalan tanpa tergelincir karena adanya gesekan antara sepatu dan Lantai. Oke, ketika saya berjalan begini, ada gesekan tidak? Ada. Kenapa perlu ada gesekan pada saat berjalan? Kalau tidak memakai gesekan pada saat berjalan bisa terjatuh atau tidak? Bisa. Oke. Pada saat bersepeda, lihat yang di ujung, gambar yang di ujung. Pada saat bersepeda, ketika kalian bersepeda lalu tidak mengerem, tapi mau berhenti, sepeda bisa berhenti atau tidak? Bisa. Bisa, tapi pasti menggunakan kakinya kalian toh. Nah, di situ menggunakan gesekan atau tidak? Menggunakan gesekan atau tidak? Oke. Agar kalian tidak Jatuh. Oke. Masuk ke macam-macam gaya yang ketiga. Nah, gaya pegas. Oke, dijelaskan. Gaya pegas adalah yang di sana lihat. Di sana. Dilihat di atas. Oke, gaya pegas adalah gaya yang timbul pada benda-benda elastis atau lentur seperti karet atau perpegas yang melawan perubahan bentuk yang diberikan padanya dan berusaha mengembalikan benda ke bentuk atau posisi semula. Contohnya, karet busur yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas yang meletakkan anak panah. Contoh sederhananya itu pernah lihat trampolin? Pernah main trampolin? Kalau semisal lompat di trampolin,
kembali ke posisi awal tidak? Kembali. Nah, kenapa bisa kembali ke posisi awal? Ada kertas. Oke, betul. Kayak juga kalau main ketapel, Ki. Toh, yang penting tahu. Tahu. Nah, kalau misal kita tarik begini, terus kita lepaskan, otomatis dia kembali ke seperti Semula. Oke. Masuk di macam-macam gaya selanjutnya, gaya magnet. Di mana gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh suatu benda magnet atau benda yang menghasilkan medan magnet terhadap benda lain. Contohnya itu seperti kulkas. Ada semua kulkasnya di rumah? Oke. Biasa perhatikan pada saat mau tutup pintu tidak? Nah. Biasanya tuh kalau misal mau tutup begini, biasa otomatis langsung menempel tuh semuanya, walaupun tidak sepenuhnya kalian itu. Kenapa bisa langsung tertutup? Ada magnet. Di bagian mana magnetnya? Pernah main-main magnet? Kalau semisal ini magnet, ini besi, yang mana lebih besar di sini? Besi toh. Nah, kalau semisal massa besi lebih besar dari massa magnet, yang mana duluan yang tertarik? Besi atau magnet? Besi. Oke, walaupun sama. Macam gaya selanjutnya, gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara dua benda yang memiliki massa di bumi. Gaya ini secara khusus disebut gaya gravitasi bumi atau gaya tarik Bumi. Contohnya, buah jatuh. Pernah lihat buah kelapa jatuh? Pernah. Pohon apel jatuh pernah? Pernah buah apel? Ataukah buah jambu? Pernah lihat tidak? Oke, di mana buah kelapa atau apel yang lepas dari tangkainya pasti akan jatuh ke Tanah. Kenapa selalu jatuh ke tanah? Kenapa tidak jatuh ke atas? Karena adanya gravitasi. Oke, betul. Nah, seperti juga air hujan. Air hujan selalu jatuh dari awan ke permukaan Bumi. Nah, pernah lihat hujan jatuh ke atas tidak? Tidak. Pasti selalu ke bawah kan? Nah, karena adanya gaya gravitasi sehingga air hujan yang jatuh akan jatuh ke bumi. Paham tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang di sana bisa dipahami? Bisa? Oke. Oke, contoh singkatnya. Susanti ingin memindahkan kursi belajarnya. Namun, karena kursi itu cukup berat, ia tidak kuat untuk mengangkatnya. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Susanti untuk memindahkan kursi belajar itu? Mendorongnya atau Oke. Yang mana akan Susanti pilih di sini? Mendorong. Siapa yang pilih mendorong? Menarik? Ada orang jadi. Nah, jawabannya ternyata dengan mendorong atau menarik meja, kursi belajar tersebut, kursi itu bisa bergerak tanpa harus diangkat. Berarti mau didorong atau ditarik, pasti sama-sama berpindah. Oke, tidak ada bedanya mau ditarik atau didorong, otomatis kursi tersebut akan berpindah ke tempat. Nah, di mana mendorong dan menarik adalah cara memberi gaya pada kursi benda atau tidak? Oke. Nah, di mana selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Kalau tadi kan pengaruh benda, pengaruh gaya terhadap kursi itu kan berpindah. Toh, sama dengan halnya dengan meja. Sama juga dengan pulpen. Oh, dan tempat ini ketika saya memberikan gaya, maka pulpen akan berpindah. Oke. Pengaruh gaya terhadap benda. Pertama yaitu membuat benda dia menjadi Bergerak. seperti apa tadi? Mendorong meja, menarik pintu, dan melempar bola. Oke, kedua, membuat
Contohnya, menarik rem sepeda agar pada berhenti dan menangkap bola. ketiga, mengubah arah gerak benda. Memukul kop di udara sehingga memantul ke arah berbeda. Oke, keempat, mengubah bentuk benda. Kalau benda ditarik menjadi badan bentuk selanjutnya dengan tipis. Oke, jadi ini adalah pengaruh gaya terhadap Benda. Oke. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, selanjutnya kita masuki tugas kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Ibu langsung bagi kelompok 4 kelompok saja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Oke, diam dulu ya. Saya jelaskan dulu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya cara pengisian LKPD-nya ini. Di depan itu, di sini ada kelompok. Kalian tulis di sini kalian dari kelompok mana, toh? Nah, di sini ditulis nama kelasnya. Terus di bawah nama kelompok itu ada nama-nama anggota kelompoknya. Jadi kalau semisal tidak cukup di sini nomornya, silahkan ditambahkan di bawah. Oke? Oke, selanjutnya. Kan kita sudah belajar tadi terkait apa itu gaya, contoh-contohnya dan macam-macamnya. Kalian jawab soalnya di sini. Jawabannya juga di bawahnya soalnya di sini. Mengerti? Oke. Gambaran selanjutnya yaitu kalian mengaitkan. Ini contohnya, ini nama-nama gayanya. Dan kalian cocokkan gaya otot termasuk di gambar yang mana? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Dikerjakan dengan tenang ya.
Gaya magnet. Gaya kudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 mau memprestasikan hasil kerjasama kami. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Ila. Yang kedua, Aisyah. Yang ketiga, Amira. Yang keempat, Fadli. Yang kelima, Hajar. Yang keenam, Asyik. Pertanyaan yang ke-1, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada benda sehingga benda dapat berubah bentuk. Yang kedua, apa saja macam-macam gaya? Gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Yang ketiga, apa yang terjadi pada bola jika kita menendangnya? Berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini nama kelompok kami. 1. Maryam, 2. Fadil, 3. Reski, 4. Ainun, 5. Akila. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa berubah bentuk. 2. Apa saja macam-macam gaya? Gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Apa yang terjadi pada bola jika kita menendangnya? Bola akan berpindah tempat jika ditendang. 4. Kenapa gaya perlu untuk kehidupan sehari-hari? Karena nggak ada gaya, kita nggak akan beraktivitas. 5. Apa kegiatan sehari-hari yang memerlukan gaya? Contoh, gaya otot warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan memprestasikan kerja kelompok kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami: Sarah, Aulia, Jali, Habibi, Fajri. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan
tarikan atau dorongan sehingga benda dapat berubah bentuk, dapat bergerak, dapat berpindah. 2. Apa saja macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya tegas. 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nama-nama terpresentasi: 1. Ayu, 2. Sahira, 3. Layu, 4. Tika. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan sehingga benda dalam magnet. 2. Apa saja macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya 3. Apa yang terjadi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kerjakan dengan tenang ya. Perbaiki lagi. Oke, selanjutnya
Ibu akan baca kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalau yang kalian pahami tentang gaya itu adalah tarikan atau dorongan terhadap benda, ya, sehingga benda dapat bergerak, berhenti, dan berubah arah dan berubah bentuk. Oke, contoh dulu. Benda yang bisa berubah bentuk apa? Contoh kecilnya apa? Tas. Diapakan itu kertas? Dimas. Oke, jadi dengan memahami gaya, kita bisa mengetahui bagaimana benda bisa bergerak, berubah arah, berhenti, bahkan berubah Bentuk. Oke, dimana gaya membuat hidup kita jadi lebih mudah dan jadi kita hari ini sudah belajar tentang hubungan gaya dan gerak ya. Dan alhamdulillahnya untuk sebagian teman-teman atau adik-adik sudah paham dengan materi yang ibu ajarkan hari ini. Dan masih ada beberapa orang yang belum paham. Dan untuk adik-adik sekalian yang belum paham bisa belajar lagi di rumah ya. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masing-masing punya tanggung jawab yang besar dan itu terjadi peraturan yang maha esa. Dan saya berharap di sini ke depan adik-adik ini kalau dibilang calon guru ya sudah masuk, alhamdulillah sudah masuk calon guru dan kehadiran ada ini pengembangan dan dinamisasi pendidikan yang hampir setiap tahun ada terjadi berulang. Kalau kita tidak siap, maka
dalapan al-Qeh ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya tarik dengan resmi. Dan harapannya kami juga menambahkan karena kegiatan-kegiatan ada di kampus yang tidak bisa juga kami hindari sehingga harus terpaksa. Jadi bukan ditarik dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak ini juga didapatkan oleh para guru pamong. PT SDN 8 Al-Qeh